Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas sebelumnya kalian kan sudah belajar tentang perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, sekarang kita belajar tentang perusahaan manufaktur. Minggu 2 hari yang lalu kan di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang teori. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus dalam perusahaan manufaktur. Nah, jurnal khusus ini terbagi menjadi 4. Ada jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, dan jurnal pengeluaran. Nah, dan di suatu perusahaan itu akan memakai jurnal umum. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jurnal pembelian. Di sini kan ada satu contoh soal pada PT Raharja. Data transaksi keuangan yang terjadi dalam bulan Agustus 2017, baik yang menyangkut aktivitas produksi maupun non-produksi PT Raharja sebagai berikut. 1. Pembelian bahan baku dan bahan pembantu. Pada tanggal 14 Agustus, faktur nomor 118 dari PT Raja untuk pembelian 20 meter kubik bahan baku CD1 nominalnya 3 juta rupiah per meter kubik. Nah, pada tanggal 18 Agustus, faktur nomor 245 dari PT Lancar untuk pembelian 20 meter kubik bahan bakunya kodenya CD2 nominalnya 2 juta rupiah per meter kubik. Karena soalnya nggak muat, saya tulis di bawah ya. Pada tanggal 24 Agustus, faktur nomor 98 dari PT Maju untuk pembelian 200 lembar bahan baku kodenya K01 nominalnya 30.000. Terus ada 60 kilo bahan pembantu kodenya PLX11 25.000 dan 50 kilo bahan pembantu kodenya L2S 10.000. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan ke dalam jurnal pembelian. Nah, pertama tulis dulu nih tanggalnya. Tanggal kita masukin di 14 Agustus. Maaf ya, ketutupan. Agustus 14. Nomor fakturnya berapa? 118. Dibeli dari PT Raja. Persediaan bahan bakunya berapa? Di sini kan 3 juta per meter kubik. Karena dikalikan 20, jadi 3 juta kali 20 itu 60 juta. Terus akunnya strip aja, nomornya strip. Jumlahnya kan karena ini masih di kolom debit, jadi tulisnya di sini di strip. Nah, utang dagangnya berapa? Utang dagangnya 60 juta. Ingat, jurnal pembelian itu dicatat jika terjadi transaksi secara kredit. Lalu Agustus 18. Nomor fakturnya berapa? Itu kita tulis tanggal dulu ya. Agustus 18. Nomor faktur 245 dibeli dari PT Lancar. Terus persediaan bahan bakunya. Persediaan bahan bakunya berapa? Tadi kan harga per kuantitinya 2 juta. 2 juta dikali 20 itu 40 juta. Di sini di strip 40 juta. Kita pindahin ke kolom, kita tulis lagi di kolom utang dagang sebagai kredit. Nah, di soal ketiga ada tanggal 24 Agustus. Nomor fakturnya 98. Dibeli dari PT Maju. Lalu untuk pembelian 200 lembar bahan baku
kodenya ke 01 30.000, berarti 30.000 dikali 200 lembar. Coba berapa 30.000 kali 200 lembar? Itu 6 juta. Nah, akunnya kan di sini ada bahan pembantu. Nah, di sini jangan di strip. Bahan pembantunya berapa? Bahan pembantunya itu keterangannya persediaan bahan baku. Nomornya 1104 ini dari kode di neraca saldo. Biasanya ada tuh kayak ada kasnya berapa, petty cashnya kodenya berapa, beban iklannya berapa. Harusnya sih udah ada ya, harusnya kalian tahu. Nah, jumlahnya berapa? Di sini 25.000 dikali 60, itu totalnya 1.500.000. Lalu 10.000 dikali 50, totalnya berapa? 500.000. Jadi ini ditambah 1.500.000 tambah 500.000 berapa? 2 juta. 2 juta kita masukkan di sini. Nah, sekarang di utang dagangnya berapa? Utang dagangnya 2 juta ditambah 6 juta. Jadinya 8 juta. Nah, sekarang ada total. Ini ditambah ini totalnya berapa? 106 juta. Ini di strip ini berapa? 2 juta. Utang dagangnya berapa? 48 juta. Salah. Nah, sekarang antara debit dan kredit sudah balance. Nah, ini yang dinamakan jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu kita catat jika terjadi pembelian secara kredit. Karena di sini kan ada kolom utang dagang. Nah, nanti soalnya menyusul ya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, langsung japri saya saja. Kalau videonya kurang jelas, tanya aja, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.